Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Hasti Cutrahma dengan NIM 240407005. Nah, teman-teman, hari ini aku mau sharing dan belajar bersama teman-teman mengenai bentuk dan perubahan energi menggunakan PET simulation. Nah, di PET simulation ini akan ada beberapa tampilan ya. Di sini nanti aku akan jelaskan apa itu energi, kemudian bentuk-bentuk energi, serta perubahan-perubahan energi. Nah, teman-teman, jadi kita kenalan dulu ya sama energi. Jadi, energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Nah, energi itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya untuk bergerak, untuk menyalakan lampu, dan untuk menghidupkan listrik, termasuk mobil listrik ya. Nah, mobil listrik itu kendaraan motor yang juga termasuk salah satu penerapan dari perubahan energi tersebut. Nah, di sini ada beberapa animasi untuk kita bisa memahami bagaimana sih caranya energi itu bekerja. Dan bagaimana sih bentuk dan perubahan energi yang terjadi itu. Nah, jadi sebelum masuk ke situ, kita akan lebih dulu memahami bentuk-bentuk energi itu ada apa aja. Nah, jadi teman-teman, energi itu dibagi ke beberapa bentuk yang umum kita ketahui. Jadi ada energi panas. Nah, energi panas ini contohnya itu dari matahari, dari api, kompor, ataupun uap ya. Nah, energi panas ini juga bisa diubah menjadi sumber energi untuk kehidupan kita. Nah, contohnya di sini ada dari matahari. Matahari itu sumber energi panas, kemudian ada sistemnya yaitu namanya pembangkit tenaga surya. Nah, nanti ini bisa digunakan sebagai sumber listrik. Nah, kemudian ada energi cahaya juga, teman-teman. Energi cahaya itu sama-sama dari matahari, dari lampu ataupun senter. Kemudian selanjutnya ada energi bunyi. Nah, energi bunyi itu diantaranya ada dari alat musik, dari suara manusia, klakson mobil. Nah, itu juga bentuk-bentuk energi bunyi. Kemudian ada energi kinetik. Nah, energi kinetik tuh contohnya pada benda yang bergerak seperti sepeda, mobil, ataupun lain-lainnya yang berasal dari energi gerak. Nah, energi yang menghasilkan gerak itu disebut energi kinetik. Nah, di sini juga ada energi kimia ya, teman-teman. Energi kimia itu sumbernya dari makanan, ada dari bahan bakar, ada dari baterai. Contohnya dari misal kita punya rangkaian listrik yang menggunakan baterai. Nah, itu merupakan salah satu penerapan bentuk energi kimia. Ataupun dari bisa dari makanan-makanan yang kita makan. Nah, itu akan diproses secara kimia di dalam tubuh. Itu juga salah satu bentuk perubahan energi kimia. Nanti dari makanan itu akan diolah oleh tubuh menjadi tenaga untuk kita bisa beraktivitas. Nah, terus ada energi potensial. Nah, di sini kita akan belajar ya contoh-contoh energi yang ada di PET simulator ini. Mungkin ini ada beberapa tools atau alat-alat peraga. Ini ada sepeda yang akan menjadi energi kinetik ya, teman-teman. Lalu di sini juga ada air yang akan diubah menjadi energi gerak. Nah, ini yang akan membangkitkan generator nanti. Nah, generatornya akan menghasilkan listrik, kemudian selanjutnya ada dari matahari ya. Kita menggunakan panel surya di mana nanti sinar matahari itu akan ditangkap oleh si panel surya ini dan akan diubah menjadi energi listrik. Lalu di sini kita juga bisa menggunakan uap ya. Nah, teman-teman, uap untuk konversinya di sini bisa menggunakan generator ataupun panel surya. Nah, di sini untuk objek dari perubahan dan bentuk energi itu ada berupa kompor. Nah, di sini juga ada lampu pijar,
dan ada baling-baling atau motor pesawat gitu. Nah, oke, langsung saja kita coba menggunakan energi gerak ya. Nah, karena energi gerak ini kita akan menghidupkan si generator, jadi kita akan running dulu ya. Nah, di sini kita running. Jadi terlihat seorang anak ini mengayuh sepeda sehingga akan menggerakkan generator. Nah, si generator ini kemudian akan membangkitkan listrik ataupun menghasilkan energi listrik. Nah, orang tersebut itu ada energi kimianya, yaitu energi chemical. Jadi, dia mengubah dari makanan menjadi aktivitas, kemudian dia mengayuh sepeda. Nah, di putaran sepeda ini dalam menggerakkan generator itu ada energi mekanik, yang dimana energi mekanik itulah yang menghubungkan dari roda sepeda ini ke roda generatornya, sehingga generator pun berputar. Nah, ketika si generator ini berputar, maka dia akan menghasilkan energi yang berwarna biru, yaitu energi listrik. Nah, energi listrik itu akan disalurkan kembali menggunakan kabel dan digunakan untuk memasak air. Nah, teman-teman, itu di dalam panci memasak air ini akan mengeluarkan energi termal, yaitu energi panas. Nah, sehingga kalau anak ini dibiarkan dia akan lemas, artinya energi chemical atau sumber makanannya habis, maka kita akan harus beri makan dulu. Nah, setelah dia full, baru dia bisa bergerak, gitu kan. Nah, dalam proses ini mengayuh sepeda, dia juga akan mengeluarkan energi termal, energi keringat dan panas dari tubuhnya. Nah, seperti inilah teman-teman gambarannya ya, bentuk energi ataupun ketika bebannya nih kita ubah menjadi dalam bentuk lampu. Nah, dari generator dia akan membangkitkan lampu listrik, dan ini akan menghasilkan panas sehingga menghidupkan lampu. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah perubahan energi. Kalau kita rubah lagi bebannya menjadi kipas, nah contohnya motor ya. Ketika motor itu dia akan membentuk energi mekanik dari listrik, dari generator, dan dia akan menghasilkan listrik. Nah, si energi listrik itu akan diubah menjadi energi mekanik ataupun energi kinetik, teman-teman. Nah, sehingga kipas ini akan berputar seperti itu ya, teman-teman. Jadi penerapannya di dunia nyata seperti itu ya, ataupun kita ubah nih sekarang menggunakan keran air. Nah, ketika keran airnya kita nyalakan ya, nah ini volumenya kecil, jadi semakin kita besarkan volume keran air tersebut, maka putaran generatornya juga akan semakin cepat. Nah, energi yang dikeluarkan dari keran air itu merupakan energi mekanik, ya, sehingga energi mekanik itu yang akan menggerakkan generator, dan generator akan berputar sehingga diubah energinya menjadi energi listrik. Jadi dari energi mekanik akan diubah menjadi energi listrik. Nah, sehingga listrik itu disalurkan dan diubah lagi menjadi energi kinetik untuk menggerakkan kipas itu. Nah, sehingga kipas pun memiliki akan mengeluarkan energi panas. Nah, yang disebut energi termal. Makanya kipas ini ada logo warna merahnya ya. Warna merahnya itu salah satu energi panas. Nah, sama juga nih ketika kita menggunakan lampu LED. Jadi dia dari listrik akan diubah menjadi energi cahaya, dan dia akan mengeluarkan cahaya dan panas. Nah, teman-teman, atau sumbernya kita ganti lagi nih jadi air. Dari tadi air, sekarang sumbernya kita ganti jadi uap. Nah, ini uap ya. Jadi uap itu memiliki tekanan ya teman-teman, dan tekanan ini bisa digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, si turbin ini akan diproses oleh generator, kemudian si generator akan menghasilkan energi listrik. Nah, teman-teman, jadi itulah salah satu bentuk penerapan energi. Oke, kita juga bisa ubah nih sekarang menjadi energi surya. Nah, di sini kan
kita menggunakan panel surya ya. Kenapa ini nggak bisa disalurkan? Kenapa nggak bisa dipindahkan energinya? Karena komponen pengubahnya itu harus digunakan sesuai dengan bentuk energi tersebut. Misalnya kita akan mengubah cahaya, nah ataupun matahari. Nah, si matahari ini akan ditangkap oleh panel surya, sehingga panel surya ini akan menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik tersebutlah yang akan menghidupkan lampu seperti ini. Oke, kita juga atur nih, misalnya awannya itu banyak, maka energi yang dapat diambil ataupun ditangkap oleh si panel surya juga akan semakin sedikit. Artinya, energi ini perlu cahaya. Jadi dia memerlukan cahaya atau sinar matahari yang cukup ya teman-teman, agar penyerapan dapat berjalan secara maksimal kepada si panel surya tersebut. Nah, jadi itulah contoh-contoh penerapan di dunia nyata ya. Mungkin ada banyak lagi contoh energi-energi lain yang teman-teman bisa pelajari dari lingkungan, dari alam ya. Jadi itulah salah satu penerapan energi kimia yang diubah menjadi listrik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bentuk dan perubahan energi. Jadi, ada beberapa contoh, salah satunya itu bentuk dari perubahan energi, yaitu energi panas. Energi gerak menjadi energi panas. Nah, contohnya itu misal pada rem kendaraan di sepeda. Jika teman-teman naik sepeda, maka sepeda itu ketika sepedanya dicoba direm, maka rem itu dari energi gerak itu akan menjadi energi panas. Dalam artian rem itu akan bergesekan dengan piringan atau cakram di roda sehingga menghasilkan energi panas. Nah, itu salah satu bentuk perubahan energi juga. Nah, lalu ada banyak ya bentuk-bentuk perubahan energi yang ada di sekitar kita ataupun di kehidupan yang banyak kita temui. Nah, contoh lagi nih, misal ada energi listrik menjadi energi panas. Kita misalnya menggunakan setrika. Nah, setrika itu energinya itu berasal dari listrik ya. Nah, dari energi listrik menjadi energi panas. Kemudian ada juga kipas angin. Ya, kipas angin yang kayak tadi, contoh tadi, itu energi listrik menjadi energi gerak dan lain sebagainya. Nah, oke teman-teman, mungkin teman-teman juga bisa nih sebutkan contoh-contoh energi yang ada di sekitar kita yang bisa kita temui sehari-hari. Nah, jadi mungkin hanya itu saja ya teman-teman pembahasan tentang perubahan energi untuk video kali ini. Silakan teman-teman like, komen, dan subscribe. Nah, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.